Halo netizen, ini adalah all new Ford Ranger XL. Nah, ini adalah varian paling bawah yang terbaru dari Ford Ranger generasi paling mutakhir ya. Jadi di awal 2025 ini Ford RMA Indonesia meluncurkan varian base model baru dari Ford Ranger yang tadinya ada tipe base, terus langsung ke XLT, lalu ada Wildtrak, dan yang paling atas kan ada Raptor ya. Tapi sekarang yang tipe base itu digantikan sama varian XL yang lebih lengkap ini dengan harga jual 521 juta rupiah on the road Jakarta. Dan apa aja yang kita dapatkan? Jadi untuk tipe paling bawah ini juga nggak kelihatan trondol-trondol banget ya. Maksudnya kalau dibandingin sama Hilux yang tipe E atau mungkin Triton yang HDX, nggak, ini lebih up class gitu ya. Bisa diibaratkan ini setara dengan Triton yang GLS atau yang Exit mungkin ya, atau Hilux yang tipe G. Jadi yang lebih upmarket tapi nggak trondol-trondol banget ya, karena dia udah dapat bumper yang sewarna body, bukan yang hitam doff gitu, walaupun grillnya memang masih hitam doff gini ya dengan logo Ford yang besar di bagian tengah. Lalu kalau kita lihat lampunya ini juga masih full bohlam, nggak ada yang LED-LED-an kayak di tipe Wildtrak atau Raptor, dan fog lamp aja dia juga belum dapet. Lanjut ke samping, dia juga udah dapet velg alloy, bukan velg kaleng ya, dengan ban yang berukuran, mana nih ukurannya, 225/70 R16. Jadi udah dapat 16 inci alloy sih, udah oke banget menurut gue ya. Dan dia juga sudah disc brake di depan, tromol di belakang, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill descent control sama hill stop assist juga. Dia juga ada over fender di bagian depan dan di bagian belakang. Lalu untuk ornamen di sini juga ada ventilasi begini ya. Lalu untuk spionnya juga memang masih hitam doff, dan sengaja sudah ada lampu sen di sisi luarnya. Pilar dia belum dibikin blackout, door handle-nya juga masih hitam doff biasa. Dan kerennya juga di bagian sebelah kiri sini ada fuel door yang bisa langsung dipencet, dan dia bisa langsung isi dieselnya dari sebelah kiri sini. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Kita ganti unit pakai yang unit sama RMA tuh udah dibikin modifikasi ringan gitu ya, karena RMA juga menyediakan berbagai aksesoris seperti stiker reflektif di sekeliling body, terus juga ada bedliner, dan ada sports bar dengan lampu tambahan gitu ya. Misalnya kita buat ngangkut barang itu kan kadang bisa penuh gitu ya di belakang, jadi di sini ada lampu tambahan, dan ada rotator juga, sama ada apar. Dan di unit ini juga pakai ban mud terrain, jadi lebih maco gitu ya, bisa lebih off-road capable. Dan bagian belakang seperti ini dengan tailgate yang ada di Boss logo Ranger dengan logo Ford yang ada di bagian tengah. Serta dia juga ada bumper ya, nggak semua varian di kompetitornya juga ada bumper dari varian terendah. Dan untuk lampu belakangnya juga sama nih, masih full bohlam dari lampu rem, lampu sen, lampu mundur, dan kelihatannya belum ada rear fog lamp. Jadi cukup sederhana. Dan uniknya di beberapa bagian ya dari bagian belakangnya si Ford Ranger ini ada beberapa yang unik dan membantu banget kalau di lapangan. Yang pertama adalah penggaris built-in di bagian tailgate ini bisa sampai 1 meter 30 cm. Jadi buat ngukur-ngukur barang, kalau misalnya kita motong kayu gitu ya, itu mudah sekali. Dan keren ya, di sini juga ada lubang untuk C-clamp, jadi buat ngejepit gitu ya. Kalau misalnya kita mau, ya tadi mau motong kayu, itu bisa dijepit dari sini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia juga ada built-in footstep di bagian pinggir baknya. Jadi ini bisa kuat banget buat kita injek untuk ngatur-ngatur barang yang ada di bagian dalam baknya. Jadi bisa lebih serbaguna. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Ford Ranger XL 2025 ini. Nah, untuk mesinnya, dia menggunakan mesin turbo diesel 2000 cc dengan tenaga 170 PS dan torsi 405 Nm dengan transmisi manual 6 percepatan yang pastinya juga sudah 4x4 ya, dengan shift on the fly. Jadi ada low gear juga untuk kebutuhan off-road yang lebih berat gitu ya. Untuk ruang mesin juga ini bisa dibilang sangat rapi, dan memang belum ada peredam sih ya, mungkin untuk cast coating. Oke, sudah ditutup, dan yuk mari kita cek ke kabin dalamnya. Nah, untuk kabin dalamnya ini juga sama barebone-nya seperti eksteriornya, tapi bukan yang berarti kosongan banget ya. Kita tetap dapat beberapa creature comfort untuk
sebuah double cabin gitu ya. Joknya dia bahannya fabric seperti ini dengan pengaturan yang memang masih manual. Dia cuman 4 arah aja, recline sama slide. Jadi dia nggak ada height adjuster dan nggak ada lumbar support, tapi it's okay. Dan memang untuk sebuah double cabin yang ground clearance-nya lumayan tinggi ya, agak sulit untuk naik karena dia nggak ada footstep, tapi ya namanya juga base model gitu ya. Nah, setirnya seperti ini. Dia walaupun tipe paling bawah, dia sudah ada tilt telescopic. Jadi udah lengkap banget, dan kerennya dia juga sudah ada audio steering switch walaupun dia belum ada cruise control ya. Jadi seenggaknya untuk ganti-ganti audio, volume, voice command itu tetap ada. Dan di sini juga ada tombol untuk pengaturan MID yang sayangnya lagi nggak ada kuncinya nih. Jadi kita belum bisa akses, tapi untuk ukurannya dia sedikit mengecil dibandingin Ranger yang Wildtrak atau yang Raptor. Di sini cuma 8 inci. Dan sisanya di sini juga ada lampu fan, terus juga ada wiper yang kelihatannya ini intermittent timer biasa aja ya, bukan auto wiper. Lalu di sebelah sini tadi ada lubang kunci, ada tempat naruh barang, ventilasi AC juga bisa dibuka tutup, dan keren ya, dia juga sudah ada auto headlamp, jadi tetap auto. Dan di sini ada brightness panel instrumen. Lalu di bagian bawah pedalnya masih model gantung dengan kopling yang ini jujur nih sangat enak untuk mobil pekerja seperti ini. Lalu di bagian door trim ini juga hampir semuanya plastik keras, tapi untuk armrest dia empuk. Jadi seenggaknya ada kenyamanan di bagian sini. Door handle-nya ini juga unik, dia naruhnya di dalam sini ya. Jadi di bagian kita megang buat tutup pintunya, dan power window yang auto cuman di sisi pengemudi dan di cuman up down ya. Jadi belum all auto seperti varian yang lebih mahal. Di sini ada pengaturan spion dengan window lock, tapi belum ada electric folding, dan ada central lockingnya di sini. Untuk speaker dia juga cuma ada 4. Ada door pocket sama cup holder di bagian bawah, ada grab handle di pilar A, dan di atas ini juga sun visornya polosan. Spion tengah manual dimming biasa, dan untuk lampu bacanya ini juga harusnya sih bohlam ya kelihatannya. Di sini juga ada tempat naruh kacamata, sun visor sebelah kiri juga ada cerminnya, seenggaknya ada grab handle. Seatbelt belum bisa naik turun, tapi untuk headrest dia bisa naik turun, dan airbag ini juga udah 6. Di sini ada lampu belakang, dan head unitnya ini juga tetap dapat yang bagus ya. Jadi dia dapat head unit 10,1 inci yang modelnya tuh vertikal seperti ini ya, cuma tadi nggak ada kuncinya jadi belum bisa kita akses. Dan dia sudah ada wireless CarPlay dan Android Auto, jadi buat handphone segala macam itu ada. Dan dia juga sudah manual climate control, jadi tetap ada dingin dan panasnya, dan ada tombol lampu hazard sama sirkulasi udara di sini. Jadi pengaturan AC itu lebih mudah. Di sini ada USB-C, USB-A untuk koneksi ke head unit, dan ini antenanya kenapa dari sini. Lalu ada beberapa tombol untuk traction control dan hill descent control. Nah, untuk yang tipe XL ini dia transmisinya manual 6 percepatan, yang ini ngoper juga enak banget. Enak sekali. Dan untuk masuk gigi mundur kita angkat pengunci ini baru geser ke kiri atas. Nah, shifter untuk shift on the fly-nya ini cuma 2H, 4H, dan 4L doang. Jadi nggak ada mode 4A atau mode berkendara yang kayak di Raptor ya, yang Bahamut gitu-gitu, itu belum ada. Lalu di samping sini juga ada parking brake, ada 2 buah cup holder. Lalu di sini juga ada tempat penyimpanan dengan power outlet 12 volt. Nah, untuk di bagian glove box ini ada upper glove box yang terbuka dan lower glove box yang belum soft opening, tapi oke lah. Nah, kayaknya segitu dulu aja untuk kabin depan dari Ford Ranger XL ini. Sekarang kita pindah ke kabin belakangnya yuk. Nah, untuk di belakangnya kurang lebih seperti ini, typical double cabin biasa. Jadi dia ada grab handle-nya juga di pilar B, dan ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan masih ada 3 jari di sini ya, tapi kalau di sini masih ada 4. Jadi overall oke. Di sini juga ada seat back pocket, ada tempat penyimpanan yang mungkin kalau di tipe atas itu adalah ventilasi AC, dan ada power outlet 12 volt. Tetap ada gundukan di tengah karena ya wajar, dia kan 4x4 ya. Lalu di tengah sini juga nggak ada armrest, cuma ada headrest dan seatbelt 3 titik. Yang penting sih ini ya, ada gantungan juga di belakang, grab handle
Ini juga model yang foldable. Lalu untuk door trimnya seperti ini. Sama, dia ada soft touch di bagian armrest. Door handle-nya rapi di bagian sini dan ada switch power window. Ada speaker dengan cup holder di sini. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Ford Ranger XL tahun 2025 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.